share screen itu pakai laptop jangan lagi beku ini berharap-harap dengan temannya. Jadi yang mau presentasi atau yang sebagai penyaji baik itu kelas A atau Jadi yang pertama itu setiap penyaji baik dari kelompok 6A dan kelompok 6B mempunyai waktu maksimal 10 menit dalam satu kali presentasi. Apabila telah lewat 10 menit, maka saya akan otomatis menyuruhnya berhenti. Untuk kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Jadi, berdasarkan kedua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa audit lingkungan merupakan kegiatan evaluasi secara periodik, sistematis, objektif, dan terdokumentasi atas dampak operasi perusahaan terhadap lingkungannya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi terkait fungsi dan manfaat audit lingkungan, di mana fungsi dan manfaat audit lingkungan dapat dilihat dari beberapa bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang manajemen, yaitu di mana fungsi dan manfaat audit lingkungan dilihat dari bidang manajemen. Yang pertama menunjukkan komitmennya atau untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Yang kedua dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan manajemen lingkungan. Yang ketiga mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan. Yang keempat, review proses dan prosedur operasi pabrik atau standar aktivitas lingkungan saat ini terhadap operasi dan prosedur manajemen lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan tindakan atau keinginan yang akan dilakukan perusahaan. Bidang selanjutnya yaitu untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai apa-apa saja kunci keberhasilan dalam audit. Jadi perlu kita ketahui bersama ada beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan audit lingkungan, di mana secara umum hal ini juga berlaku dalam keberhasilan dalam peraturan lingkungan yang berlaku. Nah, audit ini terbagi menjadi 3, yaitu audit kepatuhan atau compliance audit, audit kewajiban risiko operasional, operational risk audit, yang ketiga yaitu audit keselamatan dan kesehatan kerja atau health and safety audit. Kemudian jenis yang kedua yaitu audit manajemen lingkungan atau manajemen audit. Nah, di mana audit ini memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap sistem manajemen lingkungan yang diterapkan perusahaan sebagai pedoman bagaimana operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Audit ini juga terbagi proses audit secara umum. Yang pertama yaitu meminta dokumen yang dibutuhkan, kedua mempersiapkan rencana proses audit, ketiga menjadwalkan rapat terbuka, keempat mulai melakukan kerja lapangan, dan yang kelima menyusun laporan, dan yang keenam menyiapkan rapat penutupan proses audit. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifali Ali. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Hasnur Aziz. Sistem manajemen lingkungan. Yang pertama, organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup sistem manajemen lingkungannya. Yang kedua, manajemen puncak harus menetapkan kebijakan lingkungan organisasi dan memastikan bahwa kebijakan dalam lingkup sistem manajemen lingkungannya sesuai dengan sifat, ukuran, dan dampak lingkungan. Yang ketiga, organisasi harus memastikan bahwa aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam penetapan, penerapan, dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungannya. Penerapan dan operasi ada 8. Yang pertama, sumber daya, peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Memastikan sistem manajemen lingkungan diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar. Melapor ke... Saya persilakan kepada Saudari Andi Ratu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2A ingin bertanya ke kelompok 6A. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa perlu dilakukan audit lingkungan? Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Ratu. Silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya saya persilahkan kepada bahwa dalam keberhasilan audit lingkungan itu dipengaruhi oleh beberapa hal penting. Nah, apabila salah satu hal tersebut tidak terpenuhi, apakah proses audit itu akan berhasil atau tidak? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Kurnia. Silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya kepada Saudari Nirmawati, saya persilahkan. Aspek apa yang dikaji dalam audit lingkungan ini yang tidak dikaji dalam audit aspek lainnya, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ernawati. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya saya beralih kepada Saudari Ninin Sarnita. Pihak yang terlibat. Yang ketiga, independensi atau objektivitas auditor. Dan yang keempat, persetujuan dalam ruang lingkup dan proses audit. Nah, di sini menurut kelompok kami, jika salah satu dari keempat ini tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan proses audit itu tidak akan berhasil. Misalnya, dukungan hal penting yang pertama, dukungan dari pihak manajemen. Nah, di sini seperti yang kita ketahui yang telah dibahas sebelum-sebelumnya, yaitu kendala yang dihadapi dalam proses audit lingkungan yang tidak dikaji dalam audit lainnya. Jadi kita perlu ketahui teman-teman ada beberapa aspek yang tidak dikaji di dalam audit yang lainnya selain di audit lingkungan, seperti teknologi, manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan, serta aspek administratif. Nah, di mana untuk aspek teknologi ini dikaji di dalam kegiatan audit lingkungan yang berupaya lingkungan, yaitu yang pertama untuk membangun reputasi perusahaan yang baik. Jadi audit ini bisa memperkuat citra perusahaan. Misalnya, meski mungkin belum sepenuhnya patuh, upaya perbaikan yang dilakukan akan dipandang sebagai langkah positif oleh publik. Dan jika patuh atau dengan kalimat lain perusahaan memiliki citra yang baik di mata publik, maka hal ini akan mendorong publik atau masyarakat untuk tidak ragu membeli produk dari perusahaan tersebut, sehingga lingkungan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas. Selanjutnya, fungsi dan manfaat audit lingkungan dapat dilihat dari 5 bidang. Yang pertama, bidang manajemen. Yang kedua, bidang keuangan. Yang ketiga, bidang hukum. Yang keempat, bidang pelatihan. Dan yang terakhir, bidang pelaporan. Selanjutnya, kunci keberhasilan dari audit manajemen dapat dilihat dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, dukungan pihak manajemen. Yang kedua, partisipasi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, independensi dan objektivitas auditor. Yang keempat, persetujuan dalam ruang lingkup dan prosedur audit. Dan yang terakhir, jenis audit dapat dibagi menjadi 3, yaitu audit tanggung jawab lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu audit tanggung jawab lingkungan, yang kedua audit manajemen lingkungan, yang ketiga audit aktivitas lingkungan. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens yang telah menyimak presentasi kali ini dengan hikmat. Dan saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan yang terdapat pada diskusi kali ini. Dan sebelum saya benar-benar menutup diskusi kali ini, izinkan saya berpantun sedikit ya. Jadi, Ibu Sekar pergi mengaji, pulang mengaji, sehingga membeli ceri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Cukup sekian, terima kasih. Baik, saya serahkan kepada Ibu Samsiner. Tugasnya. Oke. Terima kasih Ibu ucapkan atas kerjasamanya. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nah ya. Iya, Bu.